Halo? Iya, Kak. Ya, lanjut ya. Iya, Kak. Lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11 ini kelihatannya masih masalah kalor ya. Jadi ada sebuah teko listrik 2,5 kilowatt dibiarkan tetap bekerja selama 1,5 menit setelah air mulai mendidih. Jika kalor uap 2,25, maka banyaknya air yang menguap selama waktu itu adalah, akhirnya ini sama. Jadi kejadiannya, jadi ini ada perubahan dari nanti energi listrik berubah menjadi kalor. Nah, dalam hal ini kalor dipakai untuk menguapkan air. Jadi nanti massa dari air dikali dengan kalor uap. Energi listriknya berarti daya dikali waktu. Dayanya ada 2,5 kilowatt, berarti 2500 watt. Waktunya 1,5 menit, berarti 90 detik. Masanya ditanyakan, kalor uapnya 2,25 kali 10 pangkat 5. Jadi M-nya sama dengan 25 kali 9, ini 225. Jadi sama, ini 2,25 juga kali 10 pangkat 5. Nanti dibagi sama 2,25 kali 10 pangkat 5. Ini satuannya kan 1, ini satuannya kilogram. Berarti 1000 gram. Saya kira nggak ada masalah itu. Nomor 11 juga. Ya, nomor 11. Sama konsepnya, energi listrik berubah menjadi kalor. Cuman kalornya dipakai untuk menguapkan air. Lanjut ke soal nomor 12. Nah, di soal nomor 12 ini ada perpindahan panas ya. Jadi yang seperti kita tahu yang namanya perpindahan panas atau perpindahan kalor itu bisa terjadi dalam apa sih? 3 kemungkinan. Misalnya kalau kita memanaskan besi gitu misalnya, maka nanti ketika besi itu dipanaskan di ujung sini, maka ujung sebelah sana jadi panas. Itu peristiwa itu yang namanya peristiwa konduksi. Jadi peristiwa konduksi. Jadi peristiwa konduksi itu perpindahan panas di mana mediumnya tidak bergerak gitu loh. Kayak kita memanaskan besi itu konduksi. Nah, tapi ketika kita memanaskan air misalnya, kalau kita memanaskan air misalnya, maka kita bisa lihat air-air yang paling bawah itu akan mendapat panas yang lebih dulu, artinya lebih panas duluan. Nah, sifat zat itu kan kalau dia panas, itu dia akan memuai. Nah, akan memuai, akibatnya nanti air yang panas itu massa jenisnya jadi lebih kecil. Maka kita akan melihat kejadiannya, itu ada gelembung-gelembung gitu, naik ke atas. Nah, kayak gitu.
Kayak gitulah kira-kira kejadiannya. Nah, jadi terjadilah pertukaran panas. Jadi air yang panas tentu naik ke atas. Nah, air yang dingin itu turun ke bawah. Jadi terjadilah perputaran gitu air. Dan air yang panas itu berarti naik ke atas nanti karena massa jenisnya mengecil. Sedangkan air yang dingin itu turun ke bawah karena massa jenisnya lebih besar. Terjadilah aliran panas, tapi mediumnya bergerak. Inilah yang disebut sebagai peristiwa konveksi namanya, konveksi. Konveksi. Jadi ada peristiwa perpindahan panas itu kemungkinan lain adalah konveksi. Nah, peristiwa yang satu lagi itu namanya radiasi atau pancaran. Radiasi. Contohnya ya seperti sinar matahari. Sinar matahari itu sampai ke bumi panasnya itu menjalar melewati daerah ruang hampa. Itu artinya panas itu bisa mengalir itu walaupun tanpa medium. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai radiasi atau pancaran panas. Jadi pancaran panas yang sebetulnya tidak memerlukan medium radiasi itu. Sedangkan konveksi, sekali lagi, itu perpindahan panas di mana mediumnya bergerak. Itu konveksi. Sedangkan konduksi itu seperti kita manaskan besi tadi. Manaskan besi misalnya. Misalnya ini besi gitu, itu dipanaskan misalnya di ujung sini. Itu lama-lama ujung sini panas. Jadi si aliran panas itu mengalir, itu tapi mediumnya nggak bergerak. Inilah yang disebut sebagai konduksi. Dan kalau radiasi tadi ya itu kayak sinar matahari gitu kan. Atau misalnya ada api unggun gitu kan, ada api unggun, kita ada di sini gitu. Kita akan mendapatkan panas juga dari pancaran gelombang elektromagnetiknya gitu kan. Nah, jadi peristiwa itu yang disebut sebagai peristiwa radiasi. Nah, ini yang dibahas dari soal nomor 12 sampai soal nomor 20. Nah, di soal nomor 12 ini berhubungan dengan konduksi. Jadi ketika benda itu berpindah, panas itu mengalir dalam suatu zat, itu sangat tergantung dari apakah bahan itu sangat mudah atau tidak mengalirkan panas. Contoh misalnya, orang sekarang itu lebih suka menggunakan panci aluminium misalnya, dibanding dengan generasi sebelumnya yang menggunakan besi. Ya besi sebelumnya. Sebelum aluminium kalau saya nggak salah Kuningan, dari Kuningan, dari Tembaga. Nah, sebelum Tembaga itu orang menggunakan panci itu dari bahan besi. Nah, kenapa terjadi perubahan dari panci misalnya besi diganti ke tembaga, terus diganti ke aluminium, yang sekarang orang pakai stainless. Nah, itu pertimbangannya karena nanti aluminium misalnya itu lebih mudah panas. Jadi kalau kita memanaskan panci, memanaskan air gitu di panci, itu lebih mudah mendidih, lebih mudah panas dibanding kalau kita memanaskan air di panci yang bahannya dari tembaga misalnya atau dari besi. Itu berkaitan dengan sifat konduktivitas termal. Jadi berkaitan nanti dengan sifat konduktivitas termal dari suatu bahan. Jadi kalau konduktivitasnya semakin besar nilainya, maka nanti zat itu makin mudah mengalirkan panas.
Cuman satu hal, zat yang mudah panas itu akan juga sekaligus mudah dingin. Misalnya batu kalau siang dibanding dengan air misalnya, itu batu itu lebih panas. Dia lebih mudah menyerap panas. Nah, sebaliknya ketika malam hari, itu batu itu atau besi lah misalnya, itu akan lebih dingin daripada air. Kenapa? Karena zat yang mudah menyerap panas, itu akan sekaligus akan mudah melepas panas. Ya, seperti kita juga sama, sesuatu yang mudah kita peroleh, itu juga umumnya akan mudah lepas. Ya. Sesuatu yang mudah kita dapatkan, itu akan mudah lepas. Dan sifat zat juga begitu. Zat yang mudah menerima panas, itu sekaligus punya sifat mudah melepas panas. Sifat itu ukurannya, apakah zat itu mudah menerima atau tidak, itu ukurannya adalah konduktivitas dari bahan tersebut. Nah, tiap bahan ini sudah ada tabelnya, konduktivitasnya berapa, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita hasil percobaan menunjukkan bahwa berapa besar kalor, misalnya, banyak kalor, itu yang mengalir per satuan waktu, ini suka dikasih lambang H ya, itu sangat tergantung dari nilai konduktivitas termal bahan tersebut, sangat tergantung dari luas permukaan. Pengalaman kita misalnya, kalau kita memanaskan air misalnya air panas misalnya, di piring gitu misalnya, itu lebih mudah dingin daripada air panas yang ada di gelas. Karena permukaan piring itu lebih besar daripada gelas. Artinya jumlah kalor yang lepas itu sangat tergantung dari luas permukaan dari bahan tersebut, benda tersebut, gitu kan. Jadi kalau makin luas, itu nanti akan lebih banyak jumlah kalor yang dilepas. Jadi salah satu faktor yang menentukan berapa jumlah kalor persatuan waktu yang dilepas oleh suatu bahan, itu pertama sangat tergantung dari sifat konduktivitas bahan tersebut, juga tergantung dari luas permukaannya, juga tergantung dari selisih suhunya. Nah, di soal nomor 12, itu ada batang logam, itu sama ukurannya. Jadi maksud sama ukurannya itu panjangnya sama, ukurannya sama. Jadi kebayangkan aja sama kita nanti ini. Ini ada batang gitu. Nah, anggaplah batang kayak gini batang gitu. Nah, si batang ini luasnya sama. Jadi luas permukaannya kedua batang itu sama. Sambung gitu ceritanya. Panjangnya juga sama. Kalau ini panjangnya misalnya L gitu misalnya. Oh sorry. Jadi tadi saya koreksi sedikit. Jadi perpindahan panas persatuan waktu pertama sangat tergantung dari sifat konduktivitas panasnya. Kedua dari jadi kalau kita punya batang gitu kan misalnya. Jadi saya hapus saja dulu ini. Jadi kalau misalnya saya punya batang misalnya gitu. Punya batang. Jadi berapa jumlah kalor yang ngalir di sini? Kecepatan aliran panas sebenarnya ini. Jadi ini sebenarnya tidak lain adalah laju
kalor. Orang sering bilang ini laju kalor. Jadi apa sih? Kecepatan aliran panas per satuan waktu. Jadi ini joule per detik jadinya. Jadi ini adalah joule per detik. Itu pertama sangat tergantung dari sifat bahannya, konduktivitasnya. Sangat tergantung dari luas permukaannya dari batang itu. Terus sangat tergantung dari selisih suhu. Dari ujung sini ke ujung sini selisih suhunya berapa. Jadi kalau misalnya ini T1 misalnya, ini T2 gitu. Nanti kalor itu akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi tentu saja, mengalir ke suhu yang lebih rendah. Jadi delta T di sini adalah selisih suhu antara ujung sini sama ujung sini. Perubahan apa? Selisih suhunya berapa gitu kan. Jadi T1 min T2. Pokoknya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dan berbanding terbalik, ya, dan berbanding terbalik, itu dengan panjangnya. Panjang dari batang ini. Kalau luas yang ini ya, ini luas. Nah, gitu. Jadi kalau makin panjang, oh ya otomatis waktu yang ditempuh makin besar. Nah, jadi ini jadi sifat bahan itu nanti akan sangat menentukan kecepatan aliran panasnya. Jadi sifat misalnya konduktivitas dari aluminium itu lebih besar daripada tembaga. Jadi orang lebih suka menggunakan panci aluminium. Keuntungan lainnya misalnya kalau misalnya habis masak itu panci aluminium lebih mudah dingin daripada panci yang terbuat dari bahan besi. Nah, dan jadi kalau mudah panas itu nanti sekaligus juga dia akan lebih mudah dingin. Ya pertimbangan lain misalnya aluminium itu lebih ringan gitu kan, pancinya lebih ringan daripada panci besi gitu misalnya. Jadi beberapa pertimbangan kenapa orang beralih ke memilih panci aluminium daripada panci besi. Begitu juga ketika orang memilih stainless. Stainless itu bahan yang mudah panas sekaligus mudah dingin gitu kan. Jadi tapi kalau orang tua dulu katanya kalau masak kayak jamu gitu itu lebih apa ya, lebih suka memilih pakai keramik. Keramik itu memang susah panas. Nah, karena dia susah panas, maka nanti otomatis dia susah dingin. Jadi ketika kita masak pakai apa sih? Pakai tempat wadah itu yang terbuat dari bahan keramik, itu relatif suhunya lebih stabil sebenarnya. Panasnya lebih stabil gitu kan. Jadi itu nanti berkaitan dengan sifat konduktivitas panas sebenarnya. Nah, di soal ini ada dua bahan, logam 1 sama logam 2, itu disambung. Di mana nanti ukurannya si logam ini sama gitu kan. Jadi ya si logam ini kayak gitu. Jadi si ininya sama. Nah ininya sama nih, luasnya sama. Jadi disambung. Jadi nanti A1-nya sama dengan A2. A1-nya sama dengan A2. Dan panjangnya juga sama, L-nya juga sama. Jadi nanti si luas ininya sama, ya. Luasnya sama, panjangnya juga sama. Nah, yang ini suhunya 50 derajat. Yang ini suhunya 0 derajat. Cuman bedanya, yang konduktivitas termal logam 1 itu 4 kali daripada konduktivitas logam 2. Itu artinya logam yang 1 itu lebih mudah mengalirkan panas daripada logam 2.
K1-nya 4 kali daripada K2. Yang dia tanya, berapakah suhu pada sambungan logam ini? Nah, karena aliran panas di logam 1 dengan di logam 2 harus sama alirannya. Kalornya sama, ya. Kalornya sama. Maka nanti harus berlaku H1 sama dengan H2. Jadi otomatis nanti harus berlaku H1 nanti sama dengan H2. Artinya nanti K1 dikali A1 dikali delta T1 per L1 itu harus sama dengan K2 kali A2 kali delta T2 per L2. Ini delta T1, ini delta T2. Jadi delta T1 itu maksudnya perbedaan selisih suhu di logam 1. Nah, jadi kalau misalnya di sini kan kasusnya L-nya sama, berarti ini L1 sama L2 ini dicoret karena sama. Nah, A-nya juga sama, kita coret. Jadi tinggal sisa persamaan K1. Nah, delta T1 berarti ini T dikurang 50. Nah, bentar. Makin ke sini kan suhu pasti makin dingin kan? Makin dingin otomatis. Jadi jawaban T ini pasti di atas 0, tapi pasti di bawah 50 pasti. Pasti di bawah 50, tapi pasti di atas 0. Ya. Karena makin ke sini kan dia si kalor itu akan ngalir dari logam 1 menuju ke logam 2. Jadi nanti di sini ada selisih suhu di ujung logam 1 itu 50 dikurang T. Anggaplah ini TX gitu ya. Nah, TX gitu. Nah, TX gitu kan. Itu harus sama dengan K2-nya itu kita ganti dengan 4K1. Karena K2 terbalik ya, K1 4 kali daripada K2. Berarti K1-nya nanti yang diganti, sorry. Jadi nanti di sini 4 dari K2 ya. 4 dari K2 berarti. Jadi nanti di sini adalah 4 kali dari K2. Nah, di sini K2. Nah, di sini TX min 0. Kira-kira gitu. Nah, ini dicoret K2-nya. K1-nya kita ganti tadi dengan 4K2. 4 kali 50 nanti 200. Nanti dikurangi 4TX sama dengan TX. Maka nanti dapat TX sama dengan 40 derajat. Jadi di sambungan itu, jadi nanti, karena gini, jadi di sini itu si kalornya kan ngalirnya cepat gitu kan. Alirnya cepat, tapi di sini lambat. Jadi otomatis kira-kira kejadiannya panas itu akan lebih banyak numpuk di logam 2. Karena logam 2 itu susah panas. Susah panas. Jadi akibatnya nanti suhu logam persambungan ini akan 40-an, akan lebih tinggi. Dari sini ke sini selisihnya lebih tinggi. Karena di sini ngalirnya cepat dia. Si konduktivitasnya. Jadi soal nomor 12 itu jawabannya B, betul ya. Jadi di sambungan itu jadi ada sifat konduktivitas ya. Jadi konduktivitas itu sifat apakah bahan tersebut mudah atau tidak melepas panas, melepas dan menerima panas. Bukan melepas dan menerima, maksudnya mengalirkan panasnya itu cepat atau tidak gitu. Jadi dia aliran panasnya itu di suatu bahan itu sangat tergantung dari sifat aliran panas, perpindahan panasnya lebih. Jadi semakin mudah berpindah panas di bahan itu, maka nilai konduktivitasnya lebih besar.
Itu soal nomor 12. Ada pertanyaan? Silakan, soal nomor 12. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Lanjut ya. Lanjut, Kak. Lanjut ke soal nomor 13. Di soal nomor 13 ini kita teori sebenarnya tanyakan. Faktor-faktor apa yang menentukan laju perambatan kalor? Jadi laju perambatan kalor kan tadi kita udah tahu ini rumusnya adalah Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Jadi pertama konduktivitas logam itu K. Ini benar. Perbedaan suhu ujung logam ini delta T. Itu benar. Panjang logam itu L. Benar. Massa logam itu salah. Jadi tidak tergantung dari masanya. Jadi yang menentukan itu nanti konduktivitasnya, perbedaan suhunya, panjang logamnya, sama luas permukaannya. Ya. Jadi jawabannya itu jawabannya A. Betul. Itu soal nomor 13. Di soal nomor 14, ini ada dua buah bola sejenis. Nah, ini masalah radiasi. Ya. Radiasi. Ya, radiasi itu tadi pancaran ya. Jadi pancaran. Jadi bahan itu juga sama. Ada bahan yang mudah memancarkan panas, ada bahan yang sulit memancarkan panas. Nah, misalnya itu sebenarnya sangat berkaitan dengan sifat bahan sebenarnya. Tapi ada juga yang suka bilang berhubungan sama warna juga. Tapi sebetulnya lebih dominan ke sifat bahan sebenarnya. Misalnya kalian mungkin pernah istilah apa sih? Istilah apa sih? Seragam misalnya. Seragam kenapa warnanya putih gitu kan misalnya. Sebaiknya warnanya putih gitu kan. Itu karena yang putih itu punya sifat dia mudah menerima panas. Tapi sekaligus juga mudah melepas panas. Jadi kita akan merasa warna putih itu lebih dingin gitu kan. Nah sebaliknya kalau kita menggunakan warna hitam misalnya, warna hitam itu dia sangat apa sih? Oh terbalik saya. Warna hitam itu sangat mudah menerima panas, sekaligus sangat mudah melepas panas. Jadi kalau misalnya kita pada saat siang hari menggunakan baju berwarna hitam gitu, itu akan terasa lebih panas karena sifat warna hitam itu lebih cenderung untuk lebih mudah menerima panas, menyerap panas itu mudah, sekaligus mudah melepas panas gitu. Kalau yang dingin itu sulit itu menerima panas. Nah, jadi itu yang disebut sebagai sifat emisivitas. Jadi ada sifat namanya sifat emisivitas. E. Jadi sifat emisivitas. Nah, orang bilang namanya nilai paling besar dari emisivitas itu nilainya 1. Itu untuk benda hitam sempurna. Benda hitam sempurna. Benda hitam sempurna. Nah ini sebenarnya pengertian hitam di sini tidak berkaitan sama ini loh sebenarnya, tidak berkaitan sama warna sebenarnya, tapi lebih berkaitan dengan kondisi bahan itu. Kayak misalnya lubang ya, lubang kunci misalnya.
Artinya kalau ada sinar masuk atau gelombang elektromagnetik masuk, itu dia nggak bisa keluar gitu loh. Jadi kayak 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 apa sih? Kayak gelombang masuk ke suatu daerah, dia mantul di dalam, dia nggak bisa keluar gitu. Kayak di, nah itu yang kita sebut sebagai benda hitam gitu sebenarnya. Nah, sifatnya itu dia sangat mudah meradiasikan panas. Jadi kalau orang tua dulu misalnya kayak panci gitu ya, kayak panci kalau bawahnya hitam gitu sebenarnya itu lebih mudah panas dibanding dengan panci yang masih bersih gitu. Jadi kalau di kampung-kampung gitu kan jarang orang sebenarnya menggosok panci itu bawahnya sampai bersih gitu karena jelaga gitu ya, jelaga ya namanya. Itu nanti dia punya sifat dia mudah menerima panas. Jadi sekaligus dia nanti akan sangat mudah memancarkan panas. Jadi panci yang bawahnya hitam itu lebih mudah panas nanti gitu kalau kita pakai gitu daripada panci yang baru gitu misalnya. Nah ini berhubungan dengan sifat dari radiasi dari benda hitam namanya. Nah ini yang diselidiki oleh Stefan Boltzmann sebetulnya. Jadi dia menyelidiki tentang besarnya radiasi dari benda-benda. Nah jadi dia mendapat persamaan bahwa pertama besarnya energi, ya besarnya energi yang dipancarkan. Dia bilang ini daya ya sebetulnya dia bilang daya, daya, daya itu berarti energi persatuan waktu, ya. Jadi ini daya itu adalah nanti besarnya energi panas yang dipancarkan persatuan waktu itu sangat tergantung dari emisivitas bahan itu, kan? Emisivitas bahan tersebut, gitu kan. Yang kedua juga sangat tergantung dari ini apa luasnya, sangat tergantung dari luasnya juga nanti sangat tergantung dari suhu juga. Jadi kalau suhunya makin panas, otomatis energi yang dipancarkannya makin banyak gitu kan, makin banyak. Jadi si energi panas yang dipancarkan itu nanti sangat tergantung dari sifat bahannya, emisivitasnya, apakah bahan itu mudah memancarkan panas atau tidak, tergantung dari luas permukaannya dan tergantung dari suhu pangkat 4. Nah, hasil percobaan Stefan Boltzmann, yang melakukan percobaan ini kan Stefan Boltzmann. Ternyata tergantung dari suhu pangkat 4. Jadi ada 3 faktor yang menentukan radiasi ya. Radiasi dari suatu benda, pertama sifat emisivitasnya, kedua luas permukaan benda tersebut, sama suhu. Dan ternyata hasil percobaan Stefan itu menunjukkan bahwa energi pancaran itu berbanding lurus dengan suhu pangkat 4. Dan keluarlah konstanta dari Stefan Boltzmann. Jadi di buku ditulisnya kayak gini. Ini sama dengan E nanti kali K. Nah, jadi K ini adalah tetapan dari Stefan Boltzmann. Kalau nggak salah nilainya 5,67 kali 10 pangkat berapa gitu. Di soal belakang ada nanti. Jadi ada suhu tetapan namanya tetapan Stefan Boltzmann. E-nya itu adalah emisivitas, A-nya itu luas, dan T-nya itu adalah suhu. Catatan yang penting, suhu ini harus dalam derajat Kelvin. Jadi, karena pernah ada pertanyaan di SPB gini, apakah es misalnya itu memancarkan panas atau tidak, gitu kan? Jawabannya ya.
Karena es itu 0 derajat Celcius. Artinya es itu walaupun dia suhunya 0 derajat Celcius, itu artinya kan 273 derajat Kelvin. Nah, selama suhunya tidak 0 derajat Kelvin, maka benda apapun itu akan memancarkan panas. Jadi kalau misalnya dua benda gitu, si A benda A dan benda B gitu, suhunya beda, itu pada prinsipnya si A itu memancarkan panas, si B juga memancarkan panas. Cuma benda yang suhunya lebih tinggi itu memancarkan panasnya lebih banyak daripada benda yang suhunya lebih rendah. Jadi selisihnya itulah yang kita sebut sebagai selisih kalornya itu nanti. Tapi pada dasarnya benda kalau tidak 0 derajat Kelvin, itu benda itu tetap akan memancarkan panas. Makanya dibilang 0 derajat Kelvin itu adalah suhu mutlak. Jadi catatan pentingnya bahwa suhu itu harus dalam derajat Kelvin. Tidak boleh dalam derajat Celcius. Itulah salah satu alasan kenapa Kelvin dulu menggunakan suhu awal di termometer itu 273. Karena 273 derajat Kelvin itu adalah 0 derajat Celcius. Artinya pada saat min 273 derajat Kelvin, 0 derajat Kelvin, itu nanti si benda itu tidak memancarkan panas. Nah, dia ada dua buah bola, tapi beda ukurannya, memancarkan energi radiasi yang sama ke sekitarnya. Jadi bayangkan ada dua bola, itu dia punya ukuran yang sama, artinya luasnya sama. Otomatis karena dia ukurannya sama, berarti di soal ini luas permukaannya sama. Ya. Dia memancarkan energi radiasi yang sama besar. Jika bola A berjari-jari R bersuhu T, maka bola B yang berjari 2R. Oh bukan, saya salah baca soal. Dua buah bola sejenis, tapi beda ukuran. Maaf, beda ukuran. Jadi artinya dia sejenis itu emisivitasnya sama. Jadi E-nya sama. Jadi terbuat dari bahan yang punya kemampuan memancarkan panas yang sama. Tapi ukurannya beda. Nah, yang satu jari-jarinya R, yang satu lagi jari-jarinya 2R. Ya. Jadi nanti otomatis nanti A1, kalau ini bola misalnya A1, itu berarti nanti 4 pi R kuadrat. Sedangkan bola 2 nanti, berarti nanti 4 pi jari-jarinya 2R kuadrat. Atau nanti 4 ya, 4 kuadrat 16 berarti, sorry. Berarti ini 16. 2 kuadrat kan 4, 4 kali 4, nah berarti 16. 16 pi R kuadrat. Artinya nanti A2 4 kali lipat daripada A1. Jadi bola 2 lebih besar daripada bola 1. Jadi bayangkan ya ada dua bola, yang satu jari-jarinya R, yang satu jari-jarinya 2R. Ini jari-jarinya R, ini jari-jarinya 2R. Yang satu suhunya T, nah, yang ini harus berapa T gitu loh. Supaya nanti dia memancarkan energi radiasi yang sama. Jadi dalam hal ini agar P1 itu sama dengan P2. Kan? Supaya nanti dia memancarkan energi radiasi yang sama besar. Artinya P1 sama dengan P2. Itu artinya nanti kalau misalnya kita masukkan persamaan ini, Stefan Boltzmann, maka kita akan dapat nanti E1
dikali K, K-nya tetapan Boltzmann sama aja, nanti kali A1 kali T pangkat 4, gitu. T1 pangkat 4, itu harus sama dengan E2 kali K kali A2 kali T2 pangkat 4. Nah, K-nya boleh dicoret karena tetapannya sama. E1 sama E2 juga boleh dicoret karena E-nya sama. A1 nanti di sini berarti 4pi R kuadrat kali T1 pangkat 4 sama dengan, di sini berarti A2-nya adalah 16pi R kuadrat A2 dikali T2 pangkat 4. Ini nanti kita coret pi R kuadratnya, gitu. Atau coret sama 4-nya nggak apa-apa, coret sama 4-nya. Berarti di sini nyisa 4. Artinya nanti T2 per T1 pangkat 4, T2 per T1 pangkat 4 sama dengan 1/4. T2 per T1 pangkat 4 sama dengan 1/4. Atau apa? T2 per T1 sama dengan 1/4 dipangkat 1/4. Gitu ya? 1/4 pangkat 1/4. 1/4 itu kan 2 pangkat negatif 2. Pangkat 1/4. Atau dengan kata lain ini adalah 2 pangkat minus setengah. Atau dengan kata lain T2 per T1 sama dengan 1/2. Kan 2 pangkat minus setengah berarti 1/2. Atau T2 sama dengan T1 per akar 2. Kalau akar 2 misalnya kita masukkan 1,4, ya, maka kira-kira ini sekitar 0,7. 1 dibagi 1,4 itu sekitar 798 ya. 0,7 T1. Jawabannya sih. Gitu. Gitu. Jawaban soal nomor 14. Ini masalah radiasi benda hitam. Jadi radiasi itu sangat ditentukan sekali lagi pertama oleh sifat dari bahan tersebut. Apakah benda tersebut mudah memancarkan panas atau tidak. Nah, ukurannya itu adalah emisivitas. Ya, ukurannya adalah emisivitas. Nah, jadi semakin mudah dia memancarkan panas, berarti nilai emisivitasnya makin besar. Paling besar 1. Nah, juga sangat tergantung dari luas permukaannya dan berbanding lurus dengan suhu pangkat 4. Catatan pentingnya, suhunya harus dalam derajat Kelvin. Ya. Artinya daya itu, benda itu baru tidak memancarkan panas, ya, itu kalau suhunya 0 derajat Kelvin. Jadi kalau misalnya nanti dari teori kinetik, itu bisa ditunjukkan bahwa yang namanya partikel itu baru diam, elektron baru diam. Artinya kan kalau elektron diam berarti dia elektron itu akan ketarik ke inti. Jadi zat itu ketika misalnya 0 derajat Kelvin, itu nanti energi kinetiknya 0. Jadi dia sudah dalam kondisi diam. Jadi sudah tidak akan dikenal lagi materi. Jadi kalau misalnya orang, salah satu indikasi misalnya orang menentukan suatu daerah itu ada kehidupan atau tidak, itu yang salah satu yang diperiksa adalah suhunya. Kalau suhunya
asal bukan minus 273 Celcius, itu di sana masih memungkinkan untuk adanya kehidupan. Kecuali kalau sudah minus 273 derajat Celcius atau 0 derajat Kelvin. Karena pada saat itu energi kinetiknya 0. Pada saat itu kondisinya sudah tidak ada pancaran panas lagi gitu kan. Nah, jadi pancaran panas itu baru bisa 0 ketika suhunya 0 derajat Kelvin atau minus 273 derajat Celcius. Itu soal nomor 14. Ada pertanyaan? Belum, Kak. Lanjut ya. Ke soal nomor 15. Lanjut ke soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15 ini ada benda hitam. Nah, dari kata benda hitam ini, ya, itu artinya nilai E-nya 1. Pada suhu 27 derajat Celcius. Seperti saya bilang tadi, kita kalau ada hitungan, itu kita harus bikin dalam derajat Kelvin nanti. Ya. Tinggal ditambah aja nanti derajat Kelvin itu adalah 273 ditambah derajat Celcius gitu kan. T derajat Kelvin itu 273 plus T dari derajat Celcius. Jadi kalau mau ngerubah ke Kelvin tinggal ditambahin aja sama 273 gitu kan. Maka kita nanti dapat 300. Nah, benda tersebut dipanaskan hingga suhunya menjadi 327. Maka energi pancarannya menjadi gitu kan. Jadi kejadiannya kan ini benda asalnya 27. Terus dipanaskan. Jadi bendanya sama, berarti emisivitasnya sama. Luas permukaannya juga sama. Jadi kita hanya melihat berapa besarnya pancaran panasnya itu sebagai faktor daripada suhu. Dan kita tahu tadi pancaran panas ini berbanding lurus dengan suhu pangkat 4. Artinya nanti P1 dibanding dengan P2 itu sama aja dengan T1 per T2 pangkat 4. Jadi kalau suhunya dinaikkan 2 kali lipat misalnya, kalau suhunya dinaikkan 2 kali lipat, maka nanti energi pancarannya naik 16 kali lipat. Karena nanti 2 pangkat 4. Jadi kalau misalnya suhunya naik 2 kali lipat, maka energi pancarannya naik 16 kali lipat. Jadi kalau misalnya nih, sekarang orang merasa lebih panas, suhu bumi lebih panas. Jadi diduga suhu matahari naik gitu kan. Kemungkinan lain ozon menipis misalnya. Kalau misalnya naik suhunya misalnya asalnya taruhlah rata-rata kita misalnya asalnya 27 misalnya. Tiba-tiba jadi 30 gitu kan. Maka kita bisa lihat kenaikan suhunya kira-kira cuma berapa banyak gitu kan. Karena kalau suhunya naik 2 kali lipat, itu berarti energi pancarannya naik 16 kali lipat. Karena 2 pangkat 4. Jadi kalau misalnya sekarang asalnya 27 derajat, berarti asalnya 300 derajat Kelvin. Dia berubah menjadi 327. Nah, 327 berarti jadi 600 derajat Kelvin. Berarti suhunya naik 2 kali lipat. Nah, dari sini kita udah tahu kalau suhunya naik 2 kali lipat, maka akibatnya nanti itu dayanya itu naik 16 kali lipat. 16 kali lipat.
Jadi kalau misalnya pada saat dia suhunya 27 derajat memancarkan energi sebesar R, ya kan, sebesar R, maka ketika suhunya jadi 327 atau 600 derajat Kelvin, artinya suhunya naik 2 kali lipat, maka energinya jadi 16 kali lipat, atau jawabannya 16 R. Nah, kalau misalnya kita mau pakai persamaan kayak gini, berarti nanti P1 per P2 gitu sama dengan T1-nya 300 per T2-nya 600, karena dibikin Kelvin dulu. Ini setengah. Nah, setengah pangkat 4 itu 1/16. Ini 1/16. Artinya nanti P2 itu 16 kali dari P1. Sama aja. Tapi kalau misalnya di soal pilihan ganda sih kita lebih cepat berpikir gitu. Yang namanya daya, gitu kan? Yang namanya daya itu kan berbanding lurus dengan suhu pangkat 4. Jadi kalau suhunya naik 2 kali lipat, otomatis nanti dayanya naik jadi 16 kali lipat. Cuman ingat aja suhunya harus dalam Kelvin. Itu soal nomor 15. Ada pertanyaan? Tidak, Kak. Halo? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 16. Di soal nomor 16, ini ada sebatang perunggu bersuhu 127 meradiasikan kalor dengan laju 20. Jika suhunya dinaikkan 227, nah ini kasusnya sama. Muter-muter di sini aja. Jadi dari 127 itu kan tambah 273 berarti jadi 400 derajat Kelvin. Nah, terus dinaikkan suhunya jadi 227. Berarti naik suhunya menjadi tambah 273 berapa nih? 500 ya? Nah, 500. Maka nanti P2 per P1 sama dengan T2 per T1 pangkat 2. Pangkat 4, sorry. Pangkat 4. Atau P2 per berapa? Ini kan P1, berarti nilai P1 nih. Nah, berarti per 20 sama dengan 500 per 400 pangkat 4. Atau P2 sama dengan 5 per 4. 5 pangkat 4 berapa? 625 ya? 625, 4 pangkat 4 berarti 16 kali 16, 256. Nanti dikali 20. Jadi kira-kira 1250. 0 dibagi 256. Nah, kira-kira segitu. Jadi jawabannya ya sekitar berapa tuh? Ya, mungkin jawabannya betul ya, sekitar jawabannya D ya. Karena kan ini dibagi ini 1250 dibagi 256 kurang lebih 5 lah ya. 5 kurang lah ya. 5 sama 0 50 ya, berarti sekitar 49 betul. Ya. Soal nomor 16. Lanjut, Kak. Lanjut ke soal nomor 17. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? 17. Ada, Kak. Nomor 17.
Ini ada dua benda hitam yang sejenis. Kembali dia bilang sejenis, itu artinya E-nya sama. Ya. Jadi artinya E-nya sama. Dia bilang sejenis, itu berarti E-nya sama. Masing-masing bersuhu 327 dan 27. Jika kedua benda tersebut memancarkan energi dalam bentuk radiasi, maka jumlah energi per detik yang dipancarkan adalah, saya kira jawabannya udah kelihatan ini, yang 327 berarti itu berapa? 600 berarti. Yang ini 300. Berarti 2:1 nih suhunya. Nah, kalau suhunya 2:1, berarti kan suhu T2 dibanding T1, T1 banding T2, berarti 2:1. Otomatis nanti dayanya, energi yang dipancarkan, itu akan berbanding 16:1. Alasannya karena daya itu sebanding dengan suhu pangkat 4. Jadi jawabannya udah kelihatan, jawabannya deh, nomor 17. Lanjut ke soal nomor 18. Di soal nomor 18, ini ada radiasi bintang X, gitu kan. Oh, ini masalah pergeseran Wien. Ya. Jadi waktu benda itu meradiasikan panas, ya, benda itu nanti memancarkan panas itu dalam bentuk, jadi kalau misalnya pancarannya panas itu dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya. Dan seperti kita tahu, gelombang elektromagnetik itu berarti ya gelombang. Yang namanya gelombang berarti punya sifat-sifat gelombang. Ya, salah satunya dia punya panjang gelombang. Nah, punya frekuensi juga. Ya. Jadi siapa sih? Ini yang mendeteksi, yang melakukan percobaan ini namanya Wien. Wien ini nama orang. Sehingga saya dia orang Belanda gitu kan. Dia penasaran. Karena pengalaman kita kalau misalnya kita memanaskan benda gitu kan. Itu benda itu pada saat dipanaskan itu warnanya berubah-ubah gitu kan. Misalnya pada saat kita dipanaskan, itu warna itu awalnya merah gitu kan. Terus nanti dia menuju ke warna biru. Jadi kalau api misalnya yang warnanya merah, itu dengan api yang warnanya biru, maka warna biru itu pasti lebih panas. Jadi salah satu sifat termometrik ya, salah satu sifat termometrik dari bahan itu salah satunya adalah warna. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu buah benda gitu, terus di benda itu terjadi perubahan warna misalnya, maka nanti dipastikan kemungkinannya salah satunya di sana ada perubahan suhu. Jadi kalau misalnya langit berwarna merah, itu dengan pada saat pagi dengan langit pada saat siang merah, biru, itu nanti warnanya beda karena suhunya memang beda, warna atmosfernya warnanya beda suhunya. Jadi kalau suhunya makin tinggi berarti warna yang dipancarkan juga berbeda, jadi makin menuju ke warna biru, frekuensi warna. Mungkin dipanaskan terus gitu kan, nanti sampai jadi putih gitu kan. Itu salah satu sifat termometrik dari zat itu adalah warna. Itu salah satu indikasi terjadi perubahan suhu di sana. Nah ini yang diselidiki oleh si Wien. Si Wien itu menyelidiki karena nanti si warna ini sangat berkaitan dengan panjang gelombang, dengan frekuensinya, maka dia ingin tahu apa hubungannya antara suhu benda ketika memancarkan gelombang elektromagnetik itu dengan panjang gelombang yang dipancarkan. Kesimpulan dia,
ternyata panjang gelombang yang dipancarkan itu sangat ditentukan oleh suhunya, gitu kan? Atau dengan kata lain, kalau suhunya makin tinggi, maka frekuensinya makin besar. Banyak orang yang bilang bahwa percobaan Wien ini sebagai percobaan awal yang membuka masalah fisika modern, gitu kan? Jadi orang waktu itu belum ada mengaitkan antara hubungan panas itu dengan pancaran gelombang. Dan hasil percobaan Wien itu menunjukkan bahwa panjang gelombang yang dipancarkan itu dikali dengan suhu, itu ternyata sebuah tetapan. Jadi ternyata sebuah tetapan. Tetapan ini yang oleh dia dibilang namanya tetapan Wien. Jadi ternyata panjang gelombang, jadi dia bikin grafik waktu itu, ya, bikin grafik, gitu kan. Nah, hubungan antara panjang gelombang itu dengan suhu. Jadi hubungan antara suhu itu dengan panjang gelombang. Nah, jadi waktu itu dia dapat persamaan bentuknya itu kira-kira bentuknya kayak gini. Jadi ternyata panjang gelombang itu, jadi ternyata kalau suhunya, jadi ada dua kondisi yang menarik. Jadi kalau suhunya ada kondisi tertentu di mana ketika suhunya dinaikkan, itu ternyata panjang gelombangnya berkurang. Kan kalau ngelihat dari sini persamaan, kalau suhunya makin besar, itu panjang gelombangnya makin kecil, artinya frekuensinya makin besar. Tapi ada kondisi di mana ketika suhunya dinaikkan, justru panjang gelombang makin besar. Nah, jadi yang dia bikin itu adalah, jadi hampir semua zat punya kecenderungan grafiknya seperti ini, hubungan panjang gelombang. Dan ini nilai ini adalah nilai dari panjang gelombang maksimum. Nah, jadi ketika ketika suhunya direndahkan, tiap zat, itu ternyata yang membedakannya itu ini panjang gelombang. Jadi gini, kayak gini. Jadi ketika suhunya beda, itu panjang gelombang yang dicapainya itu beda, panjang gelombang maksimumnya, karena dia berubah-ubah kan suhunya. Nah, jadi catatan pentingnya lambda di sini adalah lambda maksimum. Nah, nanti ini diselidiki lebih lanjut nanti oleh Planck. Jadi hasil percobaan Wien itu diselidiki oleh Planck. Muncullah nanti yang kita kenal nanti sebagai teori kuantum, sebagai dasar munculnya fisika modern. Jadi teori kuantum bersama teori relativitas dari Einstein. Jadi kalau di fisika klasik kan dasarnya itu adalah hukum Newton. Kalau di fisika modern itu yang menjadi dasarnya itu adalah teori kuantum dari Planck sama sama teori relativitas dari Einstein. Jadi yang ditulis persamaan di Wien itu adalah hubungan antara lambda maksimum dengan suhu. Jadi kalau suhunya makin tinggi misalnya, ternyata lambda maksimum yang dicapainya beda dengan kalau suhunya lebih rendah. Jadi di sini T2-nya lebih kecil daripada T1. Ternyata lambda yang dicapainya beda. Jadi kalau misalnya nanti ada grafik lagi gini, beda lagi. Jadi tiap suhu tertentu itu punya panjang gelombang maksimum tertentu. Dan itu ternyata hasil perkalian antara panjang gelombang maksimum dan suhu itu ternyata sebuah nilai tetapan. Tetapan itu yang dibilang sebagai tetapan Wien, itu yang nilainya 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter derajat Kelvin. Meter derajat Kelvin. Jadi di sini diceritakan ada sebuah radiasi bintang X.
pada intensitas maksimum terdeteksi panjang gelombangnya 580. Berarti yang 580 ini adalah nilai panjang gelombang maksimum yang dipancarkan oleh bintang tersebut. Jika pergeseran Wien 2,9, maka suhu permukaan bintang diperkirakan. Jadi cara orang menentukan suhu sebuah bintang gitu, itu caranya dengan menangkap panjang gelombang maksimum yang dipancarkan oleh bintang tersebut gitu yang kita tangkap. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, ya, nanti kita akan dapat 580 nanometer. Itu berarti 580 ya. Nano kan artinya 10 pangkat negatif 9 ya, meter dikali suhunya T itu sama dengan tetapan Wien. Tetapan Wien-nya adalah 2,9 kali 10 pangkat negatif 3. Ini dicoret sama ini dapat 200 ya. Berarti nanti 2 kali 10 pangkat negatif 7 dari T sama dengan 10 min 3. Atau T sama dengan 10 min 3 per 2 kali 10 pangkat min 7. Atau 10 pangkat 4 dibagi 2. 10.000 dibagi 2, jawabannya 5.000. Jadi T-nya adalah 5.000 derajat Kelvin. Jadi ini dalam Kelvin nanti. Ya. Jadi suhu bintang tersebut adalah 5.000. Lanjut, karena waktu yang tersisa juga tinggal sedikit. Lanjut ke soal nomor 19. Sebuah benda dengan luas permukaan bersuhu 727. Bila emisivitas benda tersebut 0,6, maka daya radiasi benda tersebut sama dengan, ini tinggal pakai rumus saja, nanti P sama dengan E dikali A tadi, dikali K, dikali T pangkat 4. Nah, ini adalah nilai E, emisivitas benda itu berarti 0,6. Luasnya 200 cm persegi, ini jangan lupa dibikin meter persegi. Jadi nanti 2 kali 10 pangkat min 2, ya. K-nya tetapan Boltzmann, ya, tetapan Boltzmann. Saya harus lihat nih angkanya. Tetapan Boltzmann itu 5, berapa ya? 5,67 kali berapa gitu, nanti saya lihat. Nanti dikali lagi dengan suhunya. Suhunya 727 berarti ini 1000 derajat Kelvin. Jadi 10 pangkat 3 pangkat 4. Nah, coba sebentar saya lihat dulu ininya ya. Tetapan Boltzmann ada nggak? 5,67 kali 10 pangkat min 8 ya. 5,6 bentar. 5,67 di soal nomor 20 ada 5,67 kali 10 pangkat min 8. Jadi ini tinggal dimasukkan 5,67 kali 10 pangkat min 8. Jadi nanti bisa dihitung ini berapa gitu. Hitungannya mungkin udah ada yang hitung, itu jawabannya itu C. Itu betul. Ya. Yang terakhir soal nomor 20. Sebuah bola tembaga luasnya sekian, dipanaskan, suhunya 127, emisivitasnya 0,4, tetapan step Boltzmann-nya sekian, berapa energi radiasi yang dipancarkan setiap detik? Berarti daya ini yang ditanyakan. Ini juga tinggal pakai rumus P sama dengan E kali A kali K kali T pangkat 4. Nanti E-nya masukkan 0,4. A masukkan 20 cm persegi, berarti nanti tinggal 2 kali 10 pangkat negatif 3. K-nya juga ada 5,67 kali 10 pangkat negatif 8. Terus T-nya 127 tambah 273 berarti 400.
Berarti 4 kali 10 pangkat 2. Pangkat 4. Nanti tinggal dihitung ini berapa. Katanya jawabannya sih. Bisa dihitung. Ini jawabannya sih. Kira-kira seperti itu pembahasan suhu dan kalor. Nanti habis ini kalau nggak salah materinya itu fluida. Jadi minggu depan kita belajar masalah fluida. Dari mulai fluida statis itu sampai fluida dinamis itu. Minggu depan. Kalau nggak salah materinya itu. Silakan ada pertanyaan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Halo? Enggak, Kak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai sini aja ya. Jadi selamat sore dan selamat istirahat. Ya. Sore, Kak. Terima kasih. Sama-sama.